tarian budaya dalam papirus waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam agenda Pratur Lagaligo International Literasi and Culture Festival. Hari ini kami ada di kampus FISIP Veteran Palopo dan alhamdulillah Ketua FISIP Veteran Palopo Dr. Barso Sulaiman. Assalamualaikum. Hadir bersama kami. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi membincang sekaitan Lagaligo International Literasi and Culture Festival itu kita tidak hanya jadi membincang budaya itu tidak hanya sebatas berbicara tentang peninggalan, tetapi apa nilai, kemudian bagaimana relasi itu masuk ke pendidikan, dan itu harusnya antara literasi dengan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Bagaimana pandangan Pak Dokter dari sisi akademis? Saya silakan. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berbincang-bincang tentang masalah budaya. Yang mudah-mudahan nanti bisa mendukung festival ya, festival internasional tentang literasi budaya. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional bangsa kita itu yang budaya. Bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa kita setelah merdeka, bagaimana memajukan kesejahteraan, itu juga bisa dengan budaya. Melindungi bangsa itu juga dengan budaya, karena bangsa bisa stabil kalau budayanya bagus. Bangsa bisa kacau kalau manusianya tidak berbudaya. Bagaimana untuk mengantarkan bangsa yang berbudaya? Tentu diawali dari literasi, yaitu bagaimana transfer knowledge dan transfer feeling melalui proses pendidikan. Disinilah mulai dari SD, mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu di situ. Bagaimana meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, disinilah kaitannya dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu salah satu amanah Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, itu adalah bagaimana mempertahankan budaya kita, ketahanan budaya kita, dan memberikan pencerdasan melalui proses perkuliahan kepada mahasiswa. Salah satu mata kuliahnya itu ilmu sosial budaya dasar. Nah, dari situlah kita tanamkan bahwa bagaimana ini mahasiswa sebagai tunas-tunas harapan bangsa memiliki budaya, yaitu memiliki aspek human relation-nya bagus, kemudian memiliki juga karya-karya inovatif untuk bagaimana menghasilkan budaya-budaya yang bisa mendukung ketahanan budaya kita yang sudah ada. Nah, di sini kita bawa mahasiswa itu melalui mata kuliah itu. Ya, bagaimana mahasiswa bisa memahami lingkungan budayanya. Apa permasalahan budaya yang kita hadapi saat ini? Salah satu antaranya yaitu terjadinya degradasi dalam persoalan nilai. Ya, sifat kalebi, sifat katau itu kan kearifan lokal yang lahir dari budaya dulu, yang nyaris itu mengalami sebuah degradasi, penurunan. Nah, sinilah perlunya ini, memang bagaimana melalui pendekatan akademik untuk menanam kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang memahami lingkungan, apa permasalahan lingkungannya. Ya, salah satu permasalahan kita ini terjadinya tadi itu penurunan nilai tentang masalah memanusiakan manusia, saling menghargai, termasuk permasalahan sosial budaya kita di Kota Palopo ini, yaitu meningkatnya patologi sosial, misalnya narkoba. Ya, ini kan budaya hedonistis, ya, yang lahir mungkin dari orang-orang yang memang berpikir materialistis. Ya,
Bagaimana kita tanamkan melalui mata kuliah pendidikan ini, termasuk sosial budaya, termasuk agama, Pancasila, ya, sosiologi, sehingga mahasiswa memahami kita ini sebagai anggota masyarakat, khususnya di Kota Palopo ini, ini permasalahan kita, ya, dalam hal sosial, ya, baik itu masalah seperti tadi yang saya sebutkan, termasuk masalah lingkungan. Nah, setelah itu kita ajak mahasiswa berpikir, bagaimana kira-kira upaya penanggulangannya. Ya. Nah, seperti dia tidak saling menghargai karena mungkin dia belum tahu bahwa kita sebenarnya punya kearifan lokal. Ibarat itu kearifan itu adalah sebuah intan berlian yang sebenarnya dimiliki oleh kerajaan dulu, semasa dahulu. Bagaimana itu? Nah, kita ada mahasiswa untuk mencari sumber-sumber pecahan, ya. Kita ada mahasiswa untuk bagaimana bisa mengenal tokoh-tokoh adat dan bisa mengadakan kunjungan, meminta fatwa dan sebagainya. Setelah itu, mahasiswa ini kita ajak lagi untuk mensosialisasikan. Bagaimana ini? Kamu sebagai anggota masyarakat, minimal di lingkungan itu kau tahu siapa tokoh agama, siapa tokoh adatmu, ya, siapa tokoh pemuda di situ, dan kau ajak berkomunikasi untuk bagaimana bersama-sama membangun negeri ini, ya, melalui Kota Palopo dengan mengembangkan budaya-budaya yang kita harapkan. Ini melalui pendekatan tadi. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak. Jadi sebetulnya ada banyak faktor. Kalau kami selalu beranggapan begitu, bahwa bicara budaya itu berarti kita berbicara tentang orang-orang tertentu saja, tidak menjadi akar dasar untuk seluruh generasi, untuk seluruh teman-teman yang ada, untuk seluruh elemen masyarakat, bahwa ya karena kita tidak terlibat dalam lingkungan kedatangan, sehingga ya kita tidak perlu memikirkan itu. Nah, tetapi yang saya mau pertanyakan, Pak, kira-kira menurut Bapak, karena ada beberapa perkembangan wacana di luar sana, terlepas dari misalnya apakah COVID ini terlepas dari kontroversinya COVID di tengah masyarakat. Yang jelas ada beberapa teman-teman di luar yang beranggapan bahwa COVID ini adalah agen revolusi sebagai percepatan perkembangan media. Kemudian itu dibuktikan dengan bagaimana kita menjalani metode perkuliahan, metode belajar dari rumah ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari kita, Pak, bagaimana, apakah budaya di dalam kondisi ini tidak semakin terus, ataukah ada langkah yang tetap wajib untuk kita jaga bersama, sehingga di kondisi percepatan media yang menjadi pesat sekarang ini itu tetap terjaga sekarang? Ya, makasih. Jadi kita sebagai warga dunia ini tentu harus memahami etika global. Etika global ini salah satu di antaranya adalah bagaimana kita ini menciptakan kedamaian di atas dunia ini. Bagaimana menciptakan kedamaian di atas dunia ini? Kita awali daripada bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas komunikasi kita. Bagaimana kita berkomunikasi? Tentu tidak bisa hanya lokal, tidak bisa hanya lokal, tapi harus juga berkomunikasi secara nasional, ya, bahkan secara global. Nah, dalam hal ini saya memandang bahwa perkembangan yang terjadi saat ini dengan adanya COVID ini, ya, ada yang melihat secara pesimis, tapi bagi saya itu sudah merupakan skenario Allah sang pencipta kita untuk bagaimana kita ini sebagai hamba ini bisa meningkatkan kecerdasan kita, memahami setiap kondisi yang terjadi. Bagaimana kita menjadi zero to hero, ya, di dalam menghadapi situasi seperti itu. Di saat kita menghadapi COVID ini, kemudian ada kebijakan untuk belajar secara daring, ya, dan itu turut memberikan rangsangan untuk berkembangnya cepat ini digital. Nah, dan kita harus menjadi manusia yang harus memiliki talenta digital.
tidak bisa tidak. Saya ini sebagai orang tua, ya, sekarang ini saya sedang mengikuti sebuah diklat lewat daring. Luar biasa kesulitannya saya, karena semua harus dijawab melalui aplikasi dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa kita menghindari diri, karena kita mau menjadi anggota masyarakat global. Ya. Nah, bahkan dengan adanya COVID ini seperti ini, memacu meningkatnya teknologi kita, justru kita bisa cepat mengakses literasi yang bisa meningkatkan sumber daya manusia kita. Ya, sehingga ketika dulu saya harus berangkat ke Universitas Indonesia untuk masuk di perpustakaannya dengan menggunakan berapa tiket saya ke sana, ya, begitu juga ke Universitas Syarif Hidayatullah, begitu juga ke Universitas Sunan Kalijaga. Saya waktu menyusun disertasi saya S3 itu saya kunjungi dengan biaya yang sangat besar. Tapi dengan sekarang, dengan adanya teknologi digital ini, itu kita bisa mengaksesnya melalui kamar kita dengan membuka internet. Cuma disinilah perlunya ketahanan wilayah. Ya, bagaimana perkembangan teknologi ini tidak sampai menyebabkan terjadinya degradasi di bidang akhlak moral bangsa kita. Dan disinilah peranan para tokoh adat, peranan para ulama, peranan para pendeta, peranan semua pilar-pilar yang ada di dalam masyarakat itu, termasuk pemuda, untuk ya memberikan kecerdasan terhadap masyarakat kita, kecerdasan intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Saya kira ini isi informnya, karena tidak bisa kita menghindar, tapi bagaimana kita memfilter itu yang masuk di dalam dunia maya seperti itu sehingga tidak merusak generasi. Menarik sekali penjelasan Pak Dokter. Jadi untuk pertemuan hari ini bersama Ketua STISIP Veteran Palopo, sama-sama jadi sesuai dengan tagline Lagaligo International Literasi and Culture Festival, Lagaligo pulang kampung, kemudian literasi holistik, sama-sama stop debat, ayo berbuat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.